Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Destri Aulia dengan NIM C1F021099 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wilmi Eka Putra SEMSI CIKNR CSRS. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu sumber hukum Islam. Di dalamnya ada jenis dan definisi sumber hukum Islam, urutan pengambilan hukum Islam, mukjizat Al-Quran, fungsi dan peran dalam Al-Quran, fungsi as-sunnah, fungsi ijma, dan fungsi qiyas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan jenis dan definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dalam waktu keadaan. Ijtihad dengan ra'yu atau akal sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur yaitu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Urutan pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang telah dilakukan manusia sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang dapat digunakan untuk mengambil hukum, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijma, 4. Qiyas. Al-Quran tidak turun secara sekaligus melainkan secara beransur-ansur. Ada 2 alasan mengapa Al-Quran diturunkannya secara beransur-ansur. 1. Untuk menguatkan hati berupa kesenangan rohani. Agar Nabi selalu tetap merasa senang dapat berkomunikasi dengan Allah dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukum di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Disebut menguatkan hukum karena ada ayat-ayat Al-Quran diturunkan tepat pada waktu diperlukannya. Ketika terjadi kasus atau permasalahan, pada saat itu pula ayat Al-Quran turun menerangkan hukumnya. Sehingga kehadiran hukum di sini tepat pada saat-saat dibutuhkan. Yang kedua, untuk menartilkan atau membaca dengan benar dan pelan. Kondisi umat saat Al-Quran diturunkan adalah ummi, yaitu tidak dapat membaca dan menulis, sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi agar secara berkesinambungan atau mutawil tetap terpeliharanya keasliannya atau lestari sampai hari kiamat. Turunnya Al-Quran secara beransur-ansur merupakan salah satu cara untuk itu, sehingga memudahkan Nabi dan para sahabat untuk menghafalnya. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. 1. Keindahan seni bahasa Al-Quran atau balaghah tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan. Fungsi dan peran Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujah atau bukti atas kerasulan Nabi Muhammad dan pedoman hidup bagi manusia, serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya. 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup. 2. Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. 3. Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. 4. Al-Quran sebagai peringatan. 5. Al-Quran sebagai penerangan dan pembeda. 6. Al-Quran sebagai pelajaran. 7. Al-Quran sebagai sumber ilmu. 8. Al-Quran sebagai hukum. 9. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. 10. Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira. 11. Al-Quran sebagai pedoman melakukan pencatatan. Fungsi as-sunnah, yaitu ada 3. 1. Menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang 5 merupakan ketegasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan sholat, zakat, puasa, dan haji.
Yang kedua, memberikan penjelasan, arti yang masih sama dalam Al-Quran atau merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 3. Menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran atau tasyri, seperti haramnya mengawini seseorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan. Selanjutnya, ijma. Ijma merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara. Ijma sebagai dasar hukum. 1. Terdapat perwakilan ulama-ulama mujtahid. 2. Para ulama mujtahid itu bersepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama. 3. Kesepakatan pendapat tersebut harus nyata. 4. Seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Fungsi kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran suatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Kias dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kias diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu universal dan global. Sedangkan kejadian-kejadian pada manusia itu berkembang terus, oleh karena itu tidak mungkin ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satu sumber hukum terhadap kejadian yang berkembang mengikuti zaman. Yang kedua, kias sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya orang Islam meminum minuman yang memabukkan. Sangatlah masuk akal bila setiap minuman atau makanan yang memabukkan yang dikiaskan dengan minuman tersebut menjadi haram hukumnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah-salah katanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.